Halo semua, perkenalkan nama saya Margareta Meisa Jemalin, kelas Teologi 2023A, NPM 23101002, Program Studi Pendidikan Teologi, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rute. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran pendekatan STEAM, Project Based Learning. Tujuan atau sasaran dari video pembelajaran ini adalah kelas 8. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk dalam materi pokok pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis peran dan fungsi keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam perkembangan diri. Lalu, menunjukkan sikap bersyukur dan menghargai peran keluarga dalam hidupnya, merancang sebuah proyek sederhana yang menunjukkan apresiasi dan rencana aksi nyata terhadap peran keluarga menggunakan pendekatan STEAM. Lalu yang terakhir itu, adik-adik itu mampu mengidentifikasi keluarga, menjelaskan sikap apa yang perlu dikembangkan atas peran keluarga sesuai dengan pesan kitab suci dan tradisi gereja, sehingga mampu mensyukuri dengan terlibat diri secara aktif dalam membangun kehidupan keluarga. Tentu saja, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita memulainya dengan doa. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, pertama-tama itu Ibu akan menjelaskan terkait dengan dokumen gereja yang menjelaskan tentang pentingnya ajaran tentang keluarga. Oke. Menurut Familiares Consortio 18, keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan anak-anak dan sanak saudaranya. Tugasnya yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Oke, jadi di sini keluarga adalah hubungan antara orang tua dan anak, begitupun juga hubungan antara keluarga kepada sanak saudara-saudaranya. Lalu, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas pendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua, yang pertama itu menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama, sehingga menunjang kebutuhan pendidikan pribadi dan sosial dari anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan. Anak-anak sudah sejak ini harus diajar untuk mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi semua. Melalui keluarganya, akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam bermasyarakat, manusia dan umat Allah. Maka hendaklah pada orang tua itu menyadari betapa pentingnya keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat itu sendiri. Oke, selanjutnya, sesungguhnya semua anggota keluarga itu turut berperan bagi perkembangan kalian. Walaupun wujudnya berbeda-beda, mungkin adik kalian hanya pernah memberimu jajan, tapi dengan cara itu ia mengingatkanmu supaya kalian pun belajar berbagi. Mungkin kakakmu pernah menyembunyikan sepatumu dan sempat membuat kamu jengkel, tetapi kejadian itu bisa memberi pelajaran bagimu, berlatih bersabar untuk tidak membalas dendam. Lalu, peran yang paling terasa tentu saja oleh kedua orang tua. Merekalah yang pertama kali melatihmu berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, berdoa, dan bersyukur. Keluarga itu harus dikembangkan menjadi persekutuan cinta yang anggota-anggotanya saling mengasihi dan satu sama lain. Cinta kasih yang harus menjadi pengikat keluarga, semua anggota keluarga itu bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh dalam kehidupan keluarga.
Lalu yang terakhir itu, anak itu bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Jangan sampai anak menjerumuskan orang tuanya pada ketidakkudusan atau dosa. Contoh, ada orang tua yang korupsi karena anaknya menuntut dibelikan motor. Banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menuruti nasihatnya. Oke adik-adik, tadi kita sudah menjelaskan beberapa contoh yang menjelaskan kehidupan keluarga. Jadi dalam kehidupan keluarga ini ada kesetiaan dan juga kebersamaan. Kalau misalkan kita hidup dalam keluarga, maka kita itu siap untuk membantu bagaimana proses perkembangan dari keluarga tersebut. Misalnya antara anak dan orang tua dan anak. Begitu pula dengan sanak saudara. Maka dari itu, komunikasi dalam diri itu sangat penting untuk mengekspresikan diri kita kepada orang lain. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video YouTube tentang pentingnya peran keluarga dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan videonya. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang keluarga. Sebelumnya, sesudah itu, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk merefleksikan video itu untuk menghayati. Yang pertama itu, berdasarkan tayangan video tadi, apa saja 3 peran penting keluarga yang paling Anda rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa menurut Anda peran-peran tersebut menjadi sangat krusial dalam membentuk karakter pandangan hidup seseorang? Oke, dari tugas ini Ibu meminta adik-adik untuk membuat satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jadi nanti Ibu akan menyuruh adik-adik untuk masuk dalam kelompok, dan satu kelompok itu hanya berisikan 4 orang. Oke, langsung saja Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama itu panduan proyeknya. Yang pertama, pohon keluarga iman. Adik-adik disuruh itu untuk membuat skema atau pohon yang menunjukkan kontribusi nilai-nilai spiritual setiap anggota keluarga. Lalu yang kedua itu surat. Merancang surat apresiasi yang disajikan secara kreatif. Yang ketiga itu blueprint rumah pandai, merancang denah rumah ideal yang menunjukkan ruang aktivitas yang menciptakan kedamaian yang sketsa dan rekayasa. Oke adik-adik semua, jadi mungkin itu saja penjelasan yang Ibu berikan hari ini dan juga tugas yang diberikan oleh Ibu pada hari ini. Ibu harap adik-adik itu bisa mengerjakan tugas itu dalam rumah dan juga mengerjakannya sesuai dengan apa yang Ibu ajarkan dari tadi, oke? Baik, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita keluar dari ruangan, Ibu meminta kita untuk doa penutup.